Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back my YouTube channel. Teman-teman, aku kan udah lama banget ya nggak upload video di YouTube ini, soalnya emang akhir-akhir ini tuh aku tuh sibuk banget, terus males, banyak tugas kuliah gitu. Tapi di kesempatan kali ini aku akan berbagi pengalaman aku, bagaimana cerita aku mendapatkan keajaiban dari sebuah salawat. Gimana salawat ini itu bisa mempermudah aku, terus melancarkan langkah aku dalam menggapai segala mimpi aku. Dan cerita ini itu benar-benar real dari pengalaman aku, dan semoga bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk semangat membaca salawat dan meraih mimpi kalian. Oke. Jadi teman-teman, dulu itu aku itu orang yang kurang percaya dengan sebuah doa, dengan sebuah salawat gitu. Karena dulu itu aku tuh selalu berpikir bahwasanya kalau kita mau sesuatu yang besar, kita mau mendapatkan hal yang besar, ya kita harus usaha yang besar gitu. Tapi doa itu menurut aku tuh nggak penting gitu. Yang penting kita itu berusaha dan berusaha. Tapi ternyata aku tuh salah gitu. Justru doa inilah yang menjadi faktor X yang mempermudah dan melancarkan kita ketika kita mau meraih mimpi tuh. Dan ini pun terbukti ke aku. Apalagi salah satu doanya itu adalah dengan selawat. Kenapa selawat? Karena ketika kita berdoa tanpa kita membaca sholawat, itu ibarat doanya itu tertahan gitu loh teman-teman di atas langit, sehingga doanya itu ibaratnya tuh kurang afdol gitu. Makanya kita diperintahkan, disunahkan, dianjurkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan untuk membaca sholawat gitu. Nah, kejadian ini tuh bermula ketika aku mendapatkan pengumuman teman-teman dari sekolah pas SMA, bahwasanya itu aku itu masuk 10 besar di senam PTN. Aku seneng banget dong teman-teman. Dan aku itu kalau nggak salah di urutan ke-8 besar. Dan nilai aku memang saat itu tuh lumayan besar gitu rata-ratanya. Seneng dong aku. Dan saat itu aku memutuskan untuk mendaftar di Universitas Brawijaya di Malang. Saat itu kalau nggak salah aku daftar di jurusan pilihan pertama itu teknologi pangan sama agrobisnis. Nah, aku nyiapin dokumen, terus persyaratannya udah aku penuhi, dan saat itu aku benar-benar kayak yakin gitu loh kalau aku bisa keterima, soalnya nilai aku tuh baik, terus punya prestasi yang lumayan gitu. Jadi aku tuh ya yakin lah pasti bisa masuk ke sana gitu. Terus akhirnya udah semua persyaratannya udah daftar, tinggal nunggu pengumuman. Ya udah aku santai, nggak kepikiran, karena ya aku emang udah yakin kalau bisa masuk ke sana. Terus doa pun aku ya cuma sekedar doa, sholat gitu. Nah, setelah beberapa bulan kemudian tibalah pengumuman. Nah, pengumumannya ini yang bukan aku, tapi guru aku, karena emang saat itu yang mendaftarkan, yang email, password, semuanya itu guru aku yang mengurusi, sehingga aku nggak bisa buka saat itu. Dan posisinya itu aku ada di rumah pas udah pulang dari asrama. Nah, akhirnya guru aku kan ya yang buka dari sananya. Pas di share ke WA, ternyata yang masuk itu cuma 5 atau 6 orang gitu dari sekolahan aku. Dan aku itu nggak masuk teman-teman di dalamnya. Sedih dong aku. Loh, aku kok nggak bisa masuk sih, padahal kan nilaiku baik, bagus, punya prestasi piagam banyak gitu. Nah, setelah itu aku sedih banget pasti. Sedih, ngurung di kamar, terus merenung, kok aku nggak keterima ya gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ikut SPAN PTKIN. SPAN itu jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Islam pakai rapot. Sama sih sepertinya kayak senam, cuma bedanya ini tuh lebih ke agama gitu. Nah, aku memutuskan untuk ikut ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pilihan pertama itu di Rosat Islamiyah, sama yang kedua pendidikan agama Islam kalau nggak salah.
Nah udah aku daftar, nilai-nilai agama aku juga baik, aku juga punya piagam olimpiade agama senasional, yakin dong aku bisa masuk. Jadi aku tuh bener-bener pasti kali ini aku bisa masuk ini aku aja bagus, terus punya piagam gitu. Nah itu salah satu kesalahan aku ya, karena aku terlalu menyombongkan diri, terlalu over proud ke diri aku sendiri sampai aku lupa sama Allah, sampai aku lupa untuk berdoa gitu. Akhirnya udah setelah aku daftar, kasih nilai, rapor dan lain-lainnya ke SPAN, udahlah aku tenang, aku nggak mikirin apa-apa. Aku yakin bahwasanya aku tuh bakal bisa lolos ke SPAN karena nilai aku yang bagus tadi. Nah setelah itu beberapa bulan kemudian tibalah pengumuman, deg-deg ser dong. Meskipun aku tahu nilai aku bagus, tapi aku masih deg-degan gitu. Terus aku buka, dan saat itu aku minta bukain temen aku karena saat itu aku nggak berani buka gitu. Pas dibuka temen aku, ternyata aku nggak keterima lagi gitu. Pas aku sedih dong, kok aku nggak keterima sih? Padahal kan nilai aku bagus gitu. Sedih banget dan bener-bener sedih saat itu. Karena di UIN Syarif itu memang pengen banget gitu aku ke situ. Nah setelah itu aku sedih, aku sampai capek, frustasi di rumah, sampai aku tuh kadang sampai nyalain diri aku, nyalain ke Allah, kok aku gagal terus sih, karena aku udah belajar, nilai aku udah bagus gitu. Aku juga udah berdoa, tapi saat itu emang doa aku tuh masih pas-pasan gitu teman-teman, nggak yang kencang banget gitu. Aku sampai begitu loh teman-teman, aku sampai bener-bener stres, udah nggak mau kuliah gitu. Akhirnya aku mutusin untuk tahun ini aku nggak mau kuliah, aku mau ke pondok pesantren yang Nurul Quran di Kudus. Aku mau fokus ke hafalan Quran gitu. Akhirnya aku daftar, aku baca-baca persyaratannya, aku baca tes-tesnya, dan emang tes-tesnya kesana itu menurut aku mudah, nggak sulit gitu, dan itu kayak passion aku banget tesnya itu. Akhirnya aku ikutin semua tesnya, aku ikutin semua alurnya, dan aku bisa, aku yakin gitu loh. Ternyata emang bener soalnya gampang, tes-tesnya gampang gitu. Semakin yakin dong, yaudahlah mungkin kali ini emang takdir aku buat masuk ke Kudus, bukan kuliah gitu. Akhirnya aku bilang ke orang tua, kalau tesnya gampang bu, tesnya gampang kok ya gitu, pasti insya Allah masuk kali ini gitu. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian aku dapat chat dari WA yang di Pondok Kudus tadi, bahwasanya mohon maaf putri Anda, Putri Ayu Ninyan Tepelia tidak lolos seleksi gitu. Aku sedih dong, loh kok aku nggak lulus lagi sih, kan padahal kan hafalan ini kan passion aku banget gitu loh. Ya ampun, kayak nyesek dari hati banget gitu loh. Udah senang gak keterima, SPAN gak keterima, daftar yang memang passion aku di tahfidz Quran pun aku tuh nggak keterima gitu. Sampai saat itu aku cerita ke temen aku tuh sampai kayak geleng-geleng gitu loh, kok nggak keterima gitu. Terus aku tuh sedih banget, sedih pokoknya sedih banget, karena aku tuh udah hampir nyerah gitu loh. Segala ujian, tes aku ikuti tapi selalu gagal gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk istirahat sebentar, menetralisir pikiran-pikiran yang buruk tadi. Akhirnya ada tes mandiri. Nah, mandiri di UIN Syarif. Saat itu aku ngambil jurusan, mengambil jurusan terjemah sama dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah pilihan pertama, terjemah pilihan kedua, mandiri. Mandiri itu sama seperti kayak SPAN, cuman bedanya itu mungkin biayanya yang lebih mahal ya, tapi pakai rapot. Akhirnya aku kasih nilai-nilai aku jalur ke mandiri itu, aku kasih, aku udah pasrah, nggak tahu keterima apa enggak, aku nggak mau berharap lebih. Dan pas pengumuman, teman-teman tahu nggak hasilnya apa? Gagal lagi, aku gagal. Sedih dong, sedih banget sumpah. Senam nggak keterima, SPAN nggak keterima, mandiri di Kudus nggak keterima, semuanya 4 kali aku gagal diterima. Sakit banget dong, nyesek gitu loh. Karena sebelumnya
MI, SMP, SMA, aku tuh nggak pernah yang namanya ditolak. Pasti aku selalu lulus. Cuma di kuliah ini yang sangat-sangat membuat aku frustasi. Akhirnya teman-teman, ya udahlah, aku pasrah. Orang tua aku juga sedih, aku juga sedih gitu. Akhirnya aku benar-benar capek, udah nggak tahu mau kemana lagi gitu. Nah, dilalah aku main YouTube kan ya. YouTube aku menemukan satu channelnya Kak Wirda. Itu namanya keajaiban sebuah salawat dalam mengabulkan sebuah mimpi. Nah, aku kan sebelumnya nggak pernah ya tertarik lihat gitu-gituan. Nah, itu aku tertarik gitu. Akhirnya aku klik dong, aku lihat penjelasannya, terus cerita-ceritanya Kak Wirda. Itu bener-bener buat aku kayak, ih, masa iya sih salawat bisa mengabulkan segala impian? Masa sih kita itu kalau harus punya mimpi, punya keinginan itu harus berdoa yang kencang sama Allah? Apa karena selama ini aku kurang kencang doanya, kurang membaca selawat, akhirnya aku nggak keterima ya di kuliah? Mungkin aku harus coba nih gitu. Jadi aku kayak tertantang gitu loh dengan ucapannya Kak Wirda. Jadi aku memutuskan, ya udahlah, aku coba baca salawat ini. Kalau emang keajaiban salawat itu ada, pasti insya Allah aku bisa masuk ke kuliah. Nah, aku mulailah mencari tahu tentang selawat gitu. Nah, salah satu selawatnya itu selawat munjiat. Nah, kapan-kapan aku akan menerangkan ke teman-teman tentang selawat munjiat. Jadi, selawat munjiat sama selawat biasa yang kayak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu. Nah, dua selawat itu yang aku gunakan sampai sekarang. Nah, akhirnya aku print gambar-gambar mimpi-mimpi aku kayak di UIN Syarif, terus keinginan aku pengen ini, pengen itu, pengen jalan-jalan ke sini ke situ, semuanya aku print, terus aku tempelin di kamar aku, di buku aku, habis itu di tempat-tempat yang selalu aku lihat, dan aku selalu sholawat. Terus habis itu tiba-tiba besoknya ada pengumuman bahwasanya dibuka pendaftaran PTKIN. Jadi PTKIN itu jalur masuk ke UIN tapi pakai tes. Nah, kalau Sepan kan pakai rapot. Kalau PTKIN itu pakai tes. Akhirnya aku mencoba ikut. Ya udah, aku ikut yang PTKIN ini. Aku bakal nerapin keajaiban salawat ini, fadilah salawat ini. Kalau memang salawat ini adalah sebuah keajaiban, pasti aku bisa lolos di PTKIN ini. Dan emang aku tuh saat itu memang harus yakin gitu. Aku yakinin ke diri aku. Ya, sejak saat itu aku belajar, aku rajin belajar. Terus setiap sholat aku selalu membaca selawat. Setelah selesai sholat aku selalu membaca selawat munjiat. Biasanya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku berdoa. Dan sebelumnya aku pasti membaca selawat munjiat sebanyak 5 kali. Nah, setelah selawat munjiat barulah aku berdoa. Aku pasrah sama Allah, aku gantungkan semua mimpi aku tuh sama Allah. Jika memang PTKIN ini tuh jalan terakhir aku, maka aku berharap bisa dimudahkan untuk masuk ke sini gitu. Nah, setelah itu aku selalu berdoa setelah selesai sholat. Setiap bangun, aku selalu lihat gambar-gambar yang aku print, aku sholawatin 10 kali gitu. Mau tidur, aku sholawatin. Terus, apalagi pas hari Jumat itu aku lebih memperbanyak sholawat di hari Jumat. Terus, akhirnya tesnya tiba. Dan aku lihat soalnya, it's amazing, sangat-sangat menurut aku sih susah gampang ya gitu, tapi untung aku udah belajar jadi ya lumayan gitu. Nah, satu soal aku pasti membaca selawat 5 kali, satu soal 5 kali, satu soal 5 kali, satu soal 5 kali, sampai soal terakhir aku tuh selawatin munjiat sampai 10 kali. Dan aku saat itu berdoa, ya Allah, ini jalan terakhir aku, semoga
Engkau mempermudah aku ya Allah untuk mengikuti PTKN ini. Akhirnya setelah aku sholawat, setelah aku berdoa, aku kumpulin bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku kirim deh, dan saat itu aku udah lega banget gitu, alhamdulillah udah selesai kan tesnya. Aku nggak tahu, aku nggak mau terlalu berekspektasi tinggi ya. Nah, aku pasrah emang saat itu. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya mungkin aku harus cari jalan yang lain gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian tibalah pengumuman, dan pas aku buka, aku tuh bener-bener ya ampun, ini gimana ya kalau nggak keterima, gimana ya reaksi aku, pasti sedih banget gitu. Akhirnya ya udahlah, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aku yakinin ke diri aku buka, klik, dan itu tulisannya selamat Anda diterima di UIN Syarif Hidayatullah jurusan terjemah gitu. Aku gitu, alhamdulillah aku bisa diterima gitu, karena aku tuh udah berkali-kali gagal dan ditolak, dan saat diterima itu aku tuh seneng banget, nangis banget, dan bener-bener kayak wow, ternyata beneran ya, sholawat ini tuh emang ajaib banget dalam mengabulkan sebuah mimpi kita gitu. Dan padahal tarjamah itu pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Pilihan pertama aku di Rosat Islamiyah, dan aku masih heran, aku di pilihan kedua sama pertama, tapi aku keterimanya di pilihan kedua. Padahal pilihan kedua ini tuh banyak peminatnya, dan pilihan satu itu juga banyak peminatnya gitu. Dan sampai saat ini aku tuh juga bersyukur karena aku nggak diterima yang di pertama, tapi diterima yang kedua. Karena mungkin kalau aku diterima yang pertama, aku mungkin akan kebingungan ya, karena di Rosat Islamiyah itu pelajarannya tuh lebih susah, lebih berbahasa Arab, dan teman-teman aku tuh banyak yang keluar gitu. Mungkin kalau aku diterima di Rosat Islamiyah, aku nggak akan kuat gitu. Dan aku lebih bersyukur karena Allah ngasih jalan ke aku lewat salawat itu bisa diterima lewat jalur tarjamah gitu. Dan aku pengen ngasih pesan ke kalian teman-teman, bahwasanya kalau kalian punya mimpi, punya impian, kalian itu harus berusaha dan berdoa. Jangan hanya berusaha tanpa berdoa, karena usaha tanpa doa itu bohong. Begitupun sebaliknya, doa tanpa usaha itu sombong. Jadi keduanya itu harus seimbang gitu. Tapi doa itu yang benar-benar 90% menjadi faktor X penentu kalian untuk menggapai sebuah mimpi gitu. Jadi semoga dari cerita aku ini itu bisa menginspirasi kalian, memberikan motivasi ke kalian bahwa membaca salawat itu memiliki banyak sekali manfaat ya teman-teman. Pun kalau impian kalian itu belum terwujud, toh kalian akan juga dapat pahala kan gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Insya Allah apa yang kita amalkan, yang kita terapkan itu juga akan membawa berkah dalam kehidupan kita gitu. Nah itu teman-teman kisah dari aku. Kalau kalian mau request apa, cerita apa, kalian komentar ya di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat pejuang mimpi besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.